Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 22 Agustus 2022, bertepatan dengan Rabi' wa Isrun min Syahri Muharram 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Quran dalam pembahasan tafsir surat Ibrahim. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi' matan ataupun Al-Quran dari ayat ke-22. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh zalimina lahum 'adzabun alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh zalimina lahum 'adzabun alim. Bismillah. Maka di dalam ayat ini, alhamdulillah, di pelajaran yang lalu telah kita berikan qiraah dan hukum tajwid dari qiraah Hafisan Asim serta qiraah Was, dan sekaligus telah kami berikan dari i'rab Al-Quran tersebut. Maka sekarang kita masuk kepada tafsir al-ma'ani, tafsir dari makna-makna Al-Quran. Dan sebaik-baiknya tafsir dari ma'ani adalah tafsir yang dikembalikan kepada as-salafus salih. Dan itulah manhaj kita di dalam permasalahan tafsir. Maka pelajaran-pelajaran kita di tafsir ini kembali kepada beberapa fawaid, mulai dari fawaid tajwid ataupun qiraah ataupun i'rab, dan begitupun tafsir dari makna, yang mana kita tidak hanya sekedar mengambil makna dari ucapan manusia, khalaf dan sebagainya, tapi kita kembali kepada salaf dari ahlu tafsir, dan tentunya dengan sanad-sanad yang sahih. Maka ini yang bisa kita berikan di pelajaran tafsir ini. Maka kita kembali kepada tafsir bukan hanya sekedar ucapan berkata fulan makna ini adalah itu, makna itu adalah begini, tidak. Maka dikembalikan kepada tafsir as-salaf dengan sanad-sanad yang sahih, karena mereka lebih mengetahui tafsir dari Al-Quran. Dan tafsir di sini banyak penjabarannya, bisa definisi dari suatu makna ataupun
bisa dia asbabun nuzul dari Al-Quran, maka dikembalikan kepada salaf dengan catatan sanad yang sahih, maka ini adalah sebaik-baiknya tafsir. Maka tafsir makna dari ucapan Allah, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, telah datang tafsir dari Asy-Sya'bi. Dan Asy-Sya'bi adalah Amir ibnu Syarahil, imam muhaddis, yang mana berkata Amir ibnu Syarahil, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, qala khatiban yakuman yaumal qiyamah Iblis wa Isa ibnu Maryam. Fa amma Iblis fayaqumu fi hizbihi fayaqulu hadzal qaul. Berkata Amir ibnu Syarahil bahwa ucapan Allah wa qala syaitanu sampai kepada akhir yang kita baca tadi itu adalah kelak di hari kiamat akan ada yang berbicara, ada yang akan memberikan dua khutbah. Pertama Iblis laknatullah, dia akan berkhutbah, dan Isa ibnu Maryam dia akan berkhutbah. Adapun Iblis laknatullah, maka dia akan berkhutbah kepada pengikutnya di api neraka. Yang mana tujuannya seperti yang antum lihat ucapan Iblis untuk lebih menghinakan dan menyengsarakan pengikutnya, di mana dia berlepas diri dari perbuatan yang telah dia lakukan dulu. Adapun masalah ucapan Iblis ini telah kita terjemahkan dulu. Wa qala syaitan lamma qudiyal amru, maka berkata syaitan di saat penduduk api neraka telah masuk kepada api neraka, innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'atukum fa akhlaftukum, maka sungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu, kepada kalian janji yang benar, dan telah menjanjikan kepadaku pun janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahi dari janjiku, fa akhlaftukum wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Maka tidaklah ada kekuasaan paksaan dari kami, dari syaitan terhadap kalian, melainkan sekedar aku ini hanya menyerukan kepada keburukan, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dan kalian mematuhi seruanku dengan hawa nafsu, dengan dunia yang diberikan oleh iblis dan syaitan. Fala talumuni walumu anfusakum, maka janganlah kalian mencela aku di api neraka, karena kalian mengikuti aku dan mencela aku. Kami tidak memaksakan kepada kalian dari kemaksiatan tersebut kecuali kalian yang mengikuti kami. Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Maka di sini makna musrikhi adalah pertolongan, ighatsah. Maka tidak ada pertolongan yang bisa kami berikan kepada kalian, dan kalian pun tidak akan mampu untuk memberikan pertolongan kepada kami. Maka inilah dari penghinaan iblis kepada mereka orang-orang yang berada di api neraka. Ini kafartu bima asyraktumuni min qabl inna dhalimina lahum adabun alim. Maka sungguhnya aku telah kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku telah berdosa sebelum kalian, dan apa-apa yang kalian sekutukan dengan Allah Jalla wa'ala itu adalah perkara yang tidak benar. Inna dhalimina lahum adabun alim. Dan orang-orang yang musyrik yang mengikuti aku adalah adab yang perih dan pedih. Maka ini gambaran bagaimana iblis berpidato, yang mana pidato ini tujuannya tidak memberikan faedah
kecuali penghinaan iblis belaka. Maka ini ucapan Amir ibn Syarahil, dan di riwayat yang lain berkata Amir ibn Syarahil, yaqumu khatiban yaumal qiyamah ahaduhuma Isa wal akhar iblis. Maka akan berbicara di hari kiamat dua orang. Pertama iblis kepada pengikutnya di api neraka. Maka iblis itu akan berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haq, seperti ayat tadi, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq. Wa amma Isa alaihi salam fayuqalu lahu a anta qulta linnas attakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Maka apakah kamu mengatakan kepada manusia agar kalian mengambil aku dan ibuku dua ilah yang disembah selain Allah? Maka ini ucapan Amir ibn Syarahil, attakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Maka asar dari Imam Asy-Sya'bi di sini adalah asar yang sahih, keluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Muhammad ibn al-Musanna, haddatsana Abdul A'la, haddatsana Daud an Amir ibn Syarahil ataupun Asy-Sya'bi. Maka Muhammad ibn al-Musanna barakallahu fikum, dia Muhammad ibn al-Musanna al-Anzi. Dia gurunya Imam At-Tabari, Muhammad ibn Jarir sahibut tafsir. Maka sanadnya dikeluarkan oleh Muhammad ibn Jarir di tafsir At-Tabari. Maka Muhammad ibn Musanna al-Anazi, dia adalah rawi yang thiqah. Abu Hatim menyebutkan salihul hadis saduq. Adapun An-Nasa'i mengatakan la ba'sa bihi, namun telah ditausik oleh para ulama seperti Yahya ibnu Ma'in dan Amr ibnu Ali al-Fallas. Alhasil rawi ini rawi yang thiqah. Kemudian gurunya Abdul A'la, maka dia Abdul A'la ibni Muhammad al-Qurashi. Abdul A'la ibnu Abdul A'la al-Qurashi. Begitupun beliau rawi yang thiqah, telah dithiqahkan oleh Abu Zur'ah dan oleh Yahya ibnu Ma'in. Adapun Abu Hatim mengatakan salihul hadis. Kemudian dari Daud ibnu Abi Hind yang meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, Amir ibnu Syarahil. Maka Daud ibnu Abi Hind kedudukannya rawi yang thiqah, telah ditausik oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Imam An-Nasa'i, wasaqahu, wa Yahya ibn Ma'in wasaqahu an Amir ibn Syarahil. Wa Amir ibn Syarahil huwa imam muhaddis al-masyhur bi Asy-Sya'bi. Amir ibn Syarahil masyhur bi Amir Asy-Sya'bi, wa huwa arfa' min as-siqah. Wa min kalamihi al-masyhur Asy-Sya'bi mada ana lam aktub fi majlis al-bayad atau as-sawad al-bayad. Aku tidak pernah menulis di dalam majelis di kertas putih dengan tinta. Maka dia di majelis hanya mendengar. Kemudian setelah itu dia pulang dan dia menulis semua yang dia dengar.
hafalan imam-imam di zaman dulu seperti itu. Maka di zaman sekarang di majelis hanya bengong, melompong, ada lalat, hap lalu ditangkap, kemudian setelah sampai rumah tidak tahu apa-apa. Maka zaman sekarang sama seperti Imam Asy-Sya'bi, bedanya setelah di rumah dilempar tasnya, tas belajarnya, kitab-kitabnya. Adapun Imam Asy-Sya'bi justru mengambil daftar dan kitabnya untuk menulis. Jadi beda zaman sekarang. Di zaman sekarang bedanya dengan Imam Asy-Sya'bi, hadir di majelis melompong bengong, tidak ada catatan. Sampai ke rumah dilempar dari apa yang dia bawa ke pengajian. Namun di zaman dulu Imam Asy-Sya'bi dia tidak menulis, namun setelah sampai di rumah baru dia menulis dari hafalannya. Adapun jalan yang kedua datang dari Imam At-Tabari juga dari Ya'qub ibnu Ibrahim. Haddatsana Ibnu Ulayyah an Daud an Sya'bi. Berarti madarul hadis siapa? Daud ibnu Abi Hind an Sya'bi. Adapun Ya'qub ibnu Ibrahim di sanad yang kedua, maka dia Ya'qub ibnu Ibrahim ibnu Sa'ad Al-Qurashi. Dan di sini dia rawi yang siqah. Disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in. Dan Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi mengatakan siqatun ma'mun. Maka rawi ini rawi yang siqah, gurunya Imam At-Tabari. Dan begitu pun meriwayatkan dari Ismail ibnu Ibrahim, karena sanadnya tadi Ya'qub ibnu Ibrahim, haddatsana Ibnu Ulayyah. Siapa Ibnu Ulayyah? Ismail ibnu Ibrahim ibnu Miksam. Lalu kenapa masyhur dengan Ibnu Ulayyah? Nisbah kepada neneknya. Maka nisbah dia dari laki-laki Ismail ibnu Ibrahim ibnu Miksam. Jadi terkenal dengan Ismail ibnu Ulayyah Al-Asadi Al-Basri. Maka dia adalah rawi yang di atas derajat siqah, siqatun hafidh. Maka dari dua jalan ini, jalan yang sahih dari Amir ibn Syarahil, kita bisa mengambil tafsir. Seperti kita sebutkan bahwa madhab kita di dalam tafsir, kita mengambil dari tafsir-tafsir yang sahih dari salaf. Cukup daripada mengambil tafsir-tafsir dari khalaf. Berkata As-Sa'di, berkata Syekh Fulan, berkata Syekh Alan. Maka mereka dari mana? Asalnya dari salaf juga. Maka kita langsung mengambil kepada ucapan as-salaf, bahkan kita periksa sanadnya, sahih diambil. Maka selesai dari tafsir salaf dari Asy-Sya'bi, apa ya faedah yang bisa kita ambil? Kata Asy-Sya'bi, iblis akan berpidato dengan membaca ayat ini. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum, sampai kepada akhir ayat.